Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alderian Rozaki. Saya dari Prodi Sosiologi Agama. Saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah dan skala ruang lingkupnya. Pengertian fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, yaitu ketentuan-ketentuan yang hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan sosial distribusi harta waris. Ciri utama fikih muamalah adalah adanya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Ruang lingkup al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban-kewajiban seperti ijab kabul. 2. Al-muamalah al-madiniyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagai para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiniyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek seperti jual beli. Pengertian amwal dan skala ruang lingkupnya. Harta secara etimologis memiliki makna condong, cenderung, dan miring. Maksudnya ialah karena manusia cenderung atau condong memiliki dan berkeinginan memiliki harta. Sedangkan secara terminologi harta memiliki makna sesuatu yang diinginkan manusia, baik untuk disimpan atau memberikannya kepada orang lain. Unsur-unsur amwal, unsur aniyah, yaitu harta mempunyai wujud dalam kenyataan. Unsur urf, yaitu sesuatu yang dipandang sebuah harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Pembagian harta: A. Dari segi tetap atau tidaknya suatu harta pada tempatnya. B. Dari segi pemanfaatannya. C. Dari segi pemiliknya. D. Dari segi berkembang atau tidaknya harta tersebut. E. Dari segi aspek kebolehan pemanfaatannya. Makna akad dan skala ruang lingkupnya. Pengertian: akad berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Akad ialah sebuah adab atau tata krama dalam hal jual beli. Jadi dengan adanya ilmu tentang akad jual beli ini, seorang penjual bisa tahu bagaimana cara jual beli yang benar dan juga beli bagi pembeli agar mengetahui etika membeli suatu benda dengan benar. Rukun-rukun akad: dua pihak yang berakad, al-aqidain. Yang kedua, objek akad, mahal al-aqd, yaitu suatu objek yang dijadikan akad. 3. Redaksi akad, sikhat al-aqdi, yaitu ungkapan timbal balik yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Bai dan skala ruang lingkupnya. Nomor 1. Pembiayaan bai bid zaman ajil adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan secara menyicil dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual aset yang diinginkan untuk dibeli oleh nasabah. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh bank adalah sah menurut syariah karena transaksi tersebut didasarkan pada suatu kontrak jual beli sel kontrak, bukan didasarkan pada suatu kontrak pinjaman loan kontrak. Rukun: yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga objek jual beli terdiri dari barangnya, yang keempat ijab kabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijarah dan ujrah serta skala ruang lingkupnya. Pengertiannya, ijarah merupakan suatu perjanjian akad untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan ujrah, upah, adalah imbalan atau balas dari manfaat yang dinikmati. Ijarah dan ujrah merupakan dua kata yang berbeda tapi memiliki satu pembahasan. Ruang lingkupnya, adapun dasar hukum ijarah dan ujrah berdasarkan ijma,
ialah semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tapi itu tidak dianggap. Adapun syarat dari ijarah dan ujrah, yaitu akad, sikat akad, ujrah. Adapun syarat sahnya ijarah, yaitu harus memenuhi yang berkaitan dengan akid pelaku, makud dalai, objek, upah, ujrah, area dan ruang lingkupnya. Pengertian al-ariyah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata yang berarti datang atau pergi. Sedangkan menurut istilah dapat dikatakan suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Hukum ariyah, asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong menolong dengan yang lain, bisa menjadi wajib seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Koradal dan ruang lingkupnya. Pengertian koradal adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dasar hukum utang piutang atau koradal dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. B. Rukun-rukun qard merupakan sikat qard para pihak yang terlibat qard dan barang yang dipinjamkan. Syarat-syarat qard meliputi akad qard mempunyai kemampuan menjalankan akad harta yang dipinjamkan. Ran dan luar lingkupnya. Pengertian gadai atau al-ran secara bahasa dapat diartikan sebagai al-dubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain akad dan ijab qabul. Akid, yaitu yang menggadaikan dan yang memberi gadai. 3. Barang yang dijadikan jaminan. Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat ran antara lain 1. Rahin dan murtahin. 2. Sihat. 3. marhun bi. Manfaat ran 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembayaran yang diberikan. 2. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. 3. Jika ran diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. Syirkah dan ruang lingkupnya. Pengertian syirkah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Macam syirkah ada 2, yaitu syirkah amlak, ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah, perserikatan dalam kepemilikan. Sedangkan syirkah uhud ialah perserikatan yang terjadi karena adanya transaksi atau akad atau kontrak yang terjalin antara pihak yang bermitra. Syirkah dan rukun syirkah. Rukun syirkah ialah sikat pihak yang menggadaikan serikat, bidang usaha yang dijalankan. Syariat syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai. Dua orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahannya. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Manfaat syirkah. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya,
memberikan bantuan keuntungan dari sebagian hasil usaha syirka untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Mujaroh atau mukhabaroh dan musyakoh beserta ruang lingkupnya. Pengertian mujaroh adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Musyakoh diambil dari kata al-syaqo, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musyakoh ialah bentuk yang lebih sederhana dari mujaroh, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan. Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukun-rukun mujaroh A dan mukhabaroh. A. Penggarap dan pemilik tanah, akid. B. Objek mujaroh dan rukun-rukun mujaroh dan mukharobah. Penggarapan dan pemilikan tanah, objek mujaroh dan mukharobah. Maksudlahi harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad mujaroh. Ijab dan qabul. Rukun-rukun musyakoh. Dua orang yang akidahnya disyaratkan harus balik dan berakal. Objek musyakoh menurut ulama Hanifiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. 3 buah disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Mudharabah dan ruang lingkupnya. Mudharabah disebut juga dengan muamalah karena umat Islam di Irak menyebutkan dengan qirat yang berarti al-qatu atau pemotong. Mudharabah secara terminologi adalah pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusnya kepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya. Hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibiyah yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Arti kata sedekah, artinya setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim diimbau untuk beramal. Secara ijma, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya orang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau memperedarkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Hadiah ialah pemberian dari orang sebagai bentuk rasa apresiasi atau rasa syukur dari pemberi hadiah. Hukum hadiah adalah boleh. Rukun hadiah, orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkan. Orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki ijab dan qabul. Barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Riba beserta ruang lingkupnya. Menurut bahasa riba berarti ziyadah. Riba juga berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Munaqahat beserta ruang lingkupnya. Pengertian kata munaqahat termasuk yang terdapat dalam bahasa Arab